25 Agustus disebut-sebut bakal jadi hari perlawanan rakyat. Isunya jelas, tunjangan DPR 50 juta per bulan bikin publik meledak. Media sosial penuh dengan ajakan demo, tagar hashtag bubarkan DPR, sampai hashtag demo 25 Agustus merajai trending. Pertanyaannya, ini beneran bakal jadi lautan massa di jalanan atau cuma sekadar gertakan di dunia maya? Satu hal pasti, kemarahan rakyat sudah sampai titik didih. Kalau suara tidak lagi bisa didengar di gedung DPR, jangan heran kalau rakyat memilih bersuara di jalan. Jangan lewatkan, kita bahas tuntas di Reaksi Nusantara. Kebenaran bukan milik penguasa, tapi milik siapapun yang berani bertanya. Kami tak punya pangkat, tapi punya suara. Dan inilah Reaksi Nusantara. Beberapa hari terakhir, jagat media sosial Indonesia heboh dengan kabar bahwa 25 Agustus akan menjadi hari besar rakyat turun ke jalan. Isu ini bermula dari kegeraman publik terhadap DPR, terutama setelah muncul berita bahwa anggota dewan mendapat tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan. Angka yang fantastis, apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi rakyat yang masih berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang melambung dan kesempatan kerja yang makin sulit. Ajakan demo mulai menyebar di berbagai platform, dari X sampai TikTok. Tagar-tagar seperti bubarkan DPR dan 25 Agustus mendadak ramai diperbincangkan. Narasi yang muncul bukan sekedar protes, melainkan bentuk perlawanan simbolis bahwa rakyat sudah tidak tahan lagi dengan gaya hidup elit yang jauh dari realitas masyarakat. Kabar ini cepat sekali jadi bola panas. Ada yang menyebut akan ada aksi besar di depan gedung DPR Jakarta. Ada juga yang menyebut akan terjadi aksi serentak di daerah seperti di Pati, Jawa Tengah. Benar atau tidak, satu hal jelas, suara kekecewaan rakyat sedang memuncak dan tanggal 25 Agustus jadi semacam janji temu kemarahan itu. Begitu isu demo 25 Agustus mencuat, media sosial langsung jadi semacam ruang rapat raksasa. Rakyat biasa, mahasiswa, bahkan pekerja kantoran yang biasanya cuek politik ikut bersuara. Meme-meme satir tentang DPR beredar, memperlihatkan bagaimana publik menertawakan sekaligus mengecam wakil rakyatnya sendiri. Ajakan turun ke jalan disebar dalam bentuk poster digital, video pendek, sampai sindiran kreatif. Sementara itu, di sisi lain, elit politik terlihat adem-adem saja. Tidak ada tanda-tanda keresahan atau sikap resmi dari DPR terkait gelombang kemarahan publik ini. Seakan-akan mereka yakin bahwa kemarahan rakyat cuma akan berhenti di layar ponsel. Kontras inilah yang membuat reaksi publik makin keras. Rakyat merasa suaranya tidak pernah benar-benar didengar, apalagi ditindaklanjuti. Di X, trending topik dipenuhi seruan hashtag bubarkan DPR dan hashtag demo 25 Agustus. Banyak netizen menyebut demo kali ini bukan lagi soal satu isu, melainkan akumulasi kekecewaan. Dari kebijakan kontroversial, gaya hidup mewah pejabat, sampai ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat. Dalam ruang digital, setidaknya api kemarahan itu nyata dan menyala. Pertanyaannya, apakah api itu akan benar-benar keluar ke jalanan? Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah demo 25 Agustus ini benar-benar akan terjadi besar-besaran atau hanya berhenti sebagai demo digital? Sejarah kita menunjukkan, beberapa kali seruan di media sosial memang berujung aksi nyata. Kita ingat gelombang mahasiswa pada 2019 dalam gerakan reformasi di korupsi. Saat itu, seruan di media sosial benar-benar diterjemahkan menjadi lautan massa di jalanan. Tapi tidak sedikit pula seruan yang hanya jadi trending sesaat, lalu padam begitu saja. Bedanya, kali ini isu yang menyulut bukan satu kebijakan saja, melainkan akumulasi. Mulai dari tunjangan DPR yang mencekik logika, revisi UU yang dinilai pro-elit, hingga jurang kesenjangan yang makin terasa. Semua itu membuat kemarahan publik lebih dalam dan lebih luas. Namun harus diakui juga, mengorganisir demo besar tidak semudah menyebar poster di X atau TikTok. Dibutuhkan konsolidasi nyata. Ada kelompok yang siap memimpin dan keberanian menghadapi resiko aparat. Inilah titik krusial. Apakah kemarahan rakyat benar-benar bisa menembus dinding digital
Atau lagi-lagi hanya jadi bahan obrolan sambil scroll timeline? Apapun yang akan terjadi pada 25 Agustus ini, satu hal yang sudah jelas. Rakyat sedang kehilangan kepercayaan pada wakilnya sendiri. Ajakan demo yang begitu cepat menyebar hanyalah cermin dari kedalaman rasa kecewa itu. Orang tidak lagi sekadar mengeluh di warung kopi, tapi sudah mencari cara agar suaranya menggema sampai ke telinga elit. Kalaupun demo benar-benar meledak, itu pertanda ada energi besar yang tidak bisa lagi dibendung hanya dengan retorika manis. Tapi kalaupun ternyata hanya berhenti di dunia maya, bukan berarti kemarahan rakyat hilang begitu saja. Ia hanya menunggu momentum lain, menunggu satu percikan lagi untuk kembali menyala. Inilah yang seharusnya disadari oleh DPR dan pemerintah. Setiap kali rakyat dipaksa turun ke jalan hanya untuk didengar, itu tanda ada yang salah dalam komunikasi politik. Demokrasi tidak seharusnya menunggu teriakan massa di depan gedung parlemen untuk mulai peduli. Pertanyaannya sekarang, 25 Agustus akan tercatat sebagai hari apa? Hari rakyat benar-benar bangkit melawan, atau hari ketika elit kembali menutup telinga sambil berharap badai ini lewat begitu saja? Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.